Manchester United mengalami sejumlah laga yang berantakan musim ini, dan kalah oleh Bayern Munchen di Old Trafford adalah salah satunya. Kekalahan 1-0 dari Bayern Munchen oleh gol Kingsley Coman di babak kedua mendepak setan merah dari ajang Liga Champions. Skuad Erik ten Hag bahkan juga tidak mampu lolos ke kompetisi kasta kedua Eropa, yaitu Liga Europa, karena kini timnya hanya finish di posisi terbawah di grup A di Liga Champions. Laga melawan raksasa Bundesliga itu adalah pertandingan dengan minim peluang di mana United terlihat bermain terlalu tegang, sementara Bayern Munchen dalam sebagian besar pertandingan merasa puas hanya tanpa perlu tancap gas, karena Bayern sebelumnya telah memastikan lolos ke babak 16 besar. Kendati demikian, Bayern Munchen selalu terlihat mampu menaikkan tempo permainan mereka ketika diperlukan. Dan serangan pada menit ke-70 yang berakhir dengan gol Kingsley Coman akhirnya menjadi pukulan telak. Ditambah lagi dengan kemenangan Copenhagen atas Galatasaray. Hasil pertandingan Manchester United pada akhirnya menjadi tidak berarti sama sekali. Apa yang salah dengan Manchester United di laga ini? Dan apa dampak dari kekalahan ini selain gagal lolos ke kompetisi Eropa? Serta bagaimana peluang setan merah di laga penting berikutnya melawan musuh bebuyutan mereka akhir pekan ini? Berikut adalah beberapa poin penting usai tersingkirnya MU dari Liga Champions. Kenapa Erik ten Hag lebih memilih bertahan daripada menyerang? Manchester United memang harus menghadapi kenyataan berat. Menghadapi Bayern Munchen yang tak pernah kalah dalam 39 pertandingan grup di Liga Champions, dan juga MU membutuhkan hasil imbang di laga antara Galatasaray dan Copenhagen. Penampilan United tidak buruk-buruk amat seperti pertandingan sebelumnya dalam grup ini. Mereka cukup baik dalam pertahanan, memberikan sedikit peluang pada lawan. Tetapi di saat membutuhkan kemenangan, mereka hanya punya segelintir peluang dalam laga ini. Satu-satunya tembakan tepat sasaran dari Manchester United dilepaskan oleh Luke Shaw, dan itu pun adalah tembakan spekulatif. Keras dari luar kotak penalti, namun tetap tak menyulitkan kiper Manuel Neuer untuk menghalau tembakannya. Bruno Fernandes juga mendapatkan peluang terbaiknya dari umpan balik Aaron Wan-Bissaka di awal babak kedua. Rasmus Højlund juga sudah bekerja keras, tetapi hampir tidak memberikan dampaknya. Ia kekurangan suplai bola, dan mudah diganggu oleh Kim Min-jae ketika dia mendapatkan bola. Højlund di laga ini hanya menyentuh bola sebanyak 18 kali. Ten Hag memiliki sedikit opsi untuk mengubah formasi dengan pemain dari bangku cadangan. Jonny Evans masuk menggantikan Harry Maguire yang cedera. Wan-Bissaka dan Hannibal masuk pada menit ke-73, Facundo Pellistri juga dimasukkan dan sempat mengancam pertahanan lawan. Tetapi tetap saja tanpa hasil. Ten Hag mencoba mengambil risiko dengan 10 menit tersisa, memasukkan Kobbie Mainoo untuk menggantikan Rafael Varane dan beralih dengan formasi 3 back di belakang. Tetapi teriakan serang yang datang dari Stretford End tidak dijawab oleh sang pelatih. Seberapa buruk dampak cederanya Maguire dan Luke Shaw? United sebelumnya sudah kekurangan personel, tetapi beban mereka semakin sulit pada babak pertama ketika Harry Maguire dan Luke Shaw keluar karena cedera. Maguire mencoba untuk tetap bermain setelah tampak kesakitan pada otot pahanya, dan akhirnya harus memberi isyarat untuk keluar begitu dia masuk kembali ke lapangan. Padahal Maguire tampil baik di laga ini. Momen terbaiknya datang saat dia menghalau Leon Goretzka dengan sundulan ringan memotong umpan silang dari Kingsley Coman. Evans masuk menggantikan Maguire. Pemain yang berusia 30 tahun ini menjadi sosok yang paling bermanfaat bagi MU daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Kemudian Luke Shaw memegang hamstringnya, dan setelah jeda dia juga tidak muncul kembali. Sebagai gantinya, Wan-Bissaka masuk dan Diogo Dalot pindah ke bek kiri. Keseimbangan yang tadinya ditawarkan oleh Luke Shaw pun hilang, tetapi Wan-Bissaka memberikan dampaknya, menciptakan peluang bagus untuk Bruno Fernandes pada awal babak kedua. Ten Hag tentu berharap setidaknya salah satu dari Maguire atau Luke Shaw dapat pulih tepat waktu untuk pertandingan berat melawan Liverpool akhir pekan ini di Anfield. Marcus Rashford dan Anthony Martial keduanya absen dari pertandingan melawan Bayern Munchen karena sakit, dan keduanya juga tampak tidak berlatih sehari sebelumnya. Rashford sudah merasa kurang sehat saat latihan pada hari Jumat pekan lalu, memaksa staf medis mengirimnya pulang, dan meskipun dia bangkit untuk tampil sebagai pemain pengganti melawan Bournemouth, dia tidak dapat mengatasi kondisinya yang kurang fit.
Ten Hag kini memiliki segala macam masalah di Manchester United, dan kini masih juga ditambah lagi dengan masalah kebugaran pemain. Kenapa Rafael Varane dimainkan sejak awal? Banyak fans United yang heran saat melihat Rafael Varane, pemain yang meski telah 4 kali memenangkan Liga Champions itu, masuk dalam starting 11 Manchester United. Performanya sejak tahun lalu sudah mulai jeblok. Ten Hag menjelaskan kembalinya Varane ke starting line-up dengan mengatakan bahwa United membutuhkan pertahanan yang kuat. Sayangnya, terakhir kali Varane sering dimainkan, MU kebobolan 18 gol dalam 10 pertandingan. Varane sempat diabaikan karena performa bagus Harry Maguire dan keinginan Ten Hag untuk memiliki pemain belakang alami di sisi kiri. Tetapi manajer United dituduh hanya fokus pada umpan pemain belakang dalam pembangunan serangan, dan melupakan kemampuan mereka untuk menghentikan lawan mencetak gol. Varane dan Maguire baru saja dimainkan bersama sebanyak 17 kali, dalam 2,5 tahun di Old Trafford dan hanya kalah 2 kali. Penampilan ke-18 dari kemitraan ini membuat clean sheet selama 40 menit hingga terhenti oleh cedera Maguire. Varane akhirnya bermain bersama Evans, dan meskipun keduanya tidak terlalu bersalah atas terjadinya gol Bayern Munchen, Harry Kane dan Kingsley Coman berhasil melewati keduanya untuk gol yang menentukan itu. Namun setidaknya ini adalah bukti bahwa pertahanan United tidak buruk-buruk amat kali ini dengan kehadiran Rafael Varane. Ini mungkin bisa menjadi awal kembalinya dari masa suramnya di Old Trafford. Pembelaan Erik ten Hag. Ten Hag memuji penampilan pertahanan United saat melawan Bayern Munchen, tetapi mengakui bahwa eliminasi timnya dari Liga Champions telah terjadi sejak awal. Ia menegaskan bahwa timnya tidak kalah kelas melawan Munchen, tetapi mengakui bahwa anak buahnya melakukan beberapa kesalahan individu dari para pemain, dan pada akhirnya itu berdampak buruk. Ten Hag juga mengakui kesulitan untuk mengubah permainan dari segi pembangunan serangan. Alasannya karena cedera dan absennya sejumlah pemainnya. Ia tetap memuji para pemainnya untuk cara mereka bekerja bersama sebagai tim melawan tim Bayern Munchen yang kuat. Tetapi tentu saja, yaitu opsi dari bangku cadangan yang minim masalahnya. Laga selanjutnya berat, tandang ke markas Liverpool. Pertandingan antara Liverpool versus Manchester United akan digelar pada hari Minggu 17 Desember 2023 pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jelas tidak ada istirahat bagi para pemain Ten Hag saat ini. Dalam beberapa hari ke depan, mereka akan menghadapi pertandingan yang menantang lainnya, yaitu melawan skuad asuhan Jurgen Klopp. Liverpool kini memuncaki klasemen Liga Inggris dan pasti berharap untuk bisa mempermalukan Manchester United. Liverpool sejauh ini telah memenangkan 4 dari 5 pertandingan terakhir melawan Manchester United, termasuk kemenangan 7-0 di Anfield musim lalu. Bagaimana menurutmu peluang MU di kandang Liverpool? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.